Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada mata kuliah statistika hari ini kita akan belajar mengenai korelasi. Apa itu korelasi? Dalam ilmu statistika, definisi korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Nah, apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel atau variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau variabel Y. Jadi saling mempengaruhi. Jika variabel X diubah, maka variabel Y akan terjadi perubahan. Nah, ini yang dinamakan korelasi atau hubungan. Jenis korelasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, korelasi positif atau R+, yang kedua, korelasi negatif atau R-. Yang ketiga, tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi, berarti nilai R-nya sama dengan 0. Hubungan antara dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lainnya. Contohnya, hubungan antara mutu beton. Mutu beton ini variabel X dengan kekuatan bangunan. Kekuatan bangunan ini kita andaikan variabel Y. Bagaimana hubungan atau korelasinya? Jadi, hubungan antara mutu beton dengan kekuatan beton, jika mutu beton atau variabel X ditingkatkan, pastinya akan menambah kekuatan bangunan. Jadi variabel Y-nya juga akan meningkat. Nah, ini dinamakan korelasi positif. Karena bila suatu variabel ditingkatkan, tadi variabel X ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lainnya. Variabel yang lainnya itu tadi adalah variabel Y atau kekuatan bangunan. Nah, ini dinamakan korelasi positif. Yang kedua, korelasi negatif. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan sebagai korelasi negatif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Jadi kebalikan ya, bila suatu variabel, misalnya variabel X ditingkatkan, maka variabel Y-nya akan turun. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah hubungan antara faktor air semen dengan kuat tekan beton. Faktor air semen kita andaikan sebagai variabel X, kuat tekan beton kita andaikan sebagai variabel Y. Nah, semakin kecil nilai faktor air semen atau variabel X-nya, maka akan menghasilkan kuat tekan beton yang besar. Nah, sebaliknya, jika semakin besar faktor air semennya, maka menghasilkan kuat tekan yang kecil. Nah, ini dinamakan korelasi. Karena jika variabel X ditingkatkan, maka akan menurunkan variabel Y-nya. Jenis korelasi yang terakhir adalah tidak ada korelasi atau nilai R sama dengan 0. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan tidak ada korelasi atau nilai R sama dengan 0 jika tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y-nya. Contohnya adalah hubungan antara penggunaan merek cat X terhadap kekuatan bangunan. Penggunaan merek cat X ini kita andaikan sebagai variabel X dan kekuatan bangunan kita andaikan sebagai variabel Y. Nah, di sini penggunaan merek cat tertentu dengan kekuatan bangunan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, jadi nilai korelasinya sama dengan 0 atau nilai R sama dengan 0 karena antara variabel X dan variabel Y-nya tidak ada hubungan sama sekali. Koefisien korelasi atau nilai R akan selalu berada di dalam range -1 dan +1. Jika interval koefisien korelasinya mendekati 1, maka hal itu
dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antar variabelnya sangat kuat. Sedangkan jika nilai interval koefisien korelasinya mendekati 0, maka hubungan antar variabelnya sangat rendah. Teknik korelasi yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, Pearson product moment atau korelasi sederhana. Yang kedua, korelasi ganda. Nah, ini merupakan teknik korelasi yang sering digunakan dalam statistika. Yang pertama, korelasi product moment atau korelasi sederhana. Bertujuan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Nah, bagaimana cara untuk mencari koefisien korelasi sederhana? Untuk menentukan koefisien korelasi product moment digunakan persamaan 7.1 dan persamaan 7.2. Persamaan 7.1 digunakan untuk mencari koefisien korelasi product moment pada data dengan jumlah n atau sampel sama dengan 1, sedangkan untuk persamaan 7.2 digunakan untuk mencari koefisien korelasi product moment dengan n lebih dari 1. N adalah jumlah data atau sampelnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui data tegangan normal dan tegangan geser dari suatu material. Nah, tegangan normal diandaikan sebagai variabel X, sedangkan tegangan geser diandaikan sebagai variabel Y. Nah, berdasarkan data tersebut, lakukan analisis bagaimana hubungan antara tegangan normal atau variabel X dengan tegangan gesernya atau variabel Y. Langkah pertama, terlebih dahulu kita tentukan hipotesis dari kedua variabel tadi. H0 tidak ada hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser, sedangkan H1 ada hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser. Setelah kita buat hipotesisnya, langkah kedua adalah menentukan atau menghitung nilai korelasi atau R-nya. Nah, karena tadi jumlah data atau N-nya lebih dari 1, N-nya tadi di soal ada 6 ya, jadi persamaan yang akan kita gunakan adalah persamaan 7.2. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk menentukan korelasi product moment adalah persamaan 7.2 karena data atau jumlah data atau sampelnya sebesar 6 atau lebih dari 1. Nah, untuk mempermudah kita, terlebih dahulu kita buat tabel pembantu. Nah, di sini kita masukkan di tabel nilai tegangan normalnya atau variabel X, tegangan gesernya variabel Y, kemudian kita kalikan nilai X kali Y, kemudian X dikuadratkan dan Y dikuadratkan, kemudian dikumulatifkan nilai sigma X kali Y-nya, kemudian sigma X kuadrat, dan yang terakhir sigma Y kuadrat. Setelah kita selesai membuat tabel pembantu, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan 7.2 tadi untuk menentukan koefisien korelasi produk momennya. Nah, nilai RXY diperoleh sebesar 0,96. Nah, kesimpulannya apa kalau nilai R-nya 0,96? Nah, jadi kalau nilai 0,96 berarti nilai R-nya mendekati 1. Artinya, hubungan antara variabel X dan variabel Y sangat kuat. Nah, karena tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jika nilai koefisien korelasinya mendekati 1, maka tingkat hubungan antar variabelnya sangat kuat. Sedangkan jika dia mendekati 0, maka hubungannya sangat rendah. Nah, di sini dari hasil perhitungan ini kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara tegangan normal X dan tegangan geser Y sangat kuat
karena nilainya diperoleh sebesar 0,96. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien korelasi produk momennya, langkah ketiga kita uji signifikansi R hitung dengan R tabel. R yang kita hitung tadi nilainya sebesar 0,96. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel untuk taraf kesalahan 5% dan taraf kesalahan 1%. Artinya apa? Taraf kesalahan 5% berarti data tersebut tingkat kepercayaannya sebesar 95% atau tingkat kebenaran dari data tersebut sebesar 95%. Sedangkan taraf kesalahan 1% berarti tingkat kepercayaan atau kebenaran dari data tersebut sebesar 99%. Nah, kita bandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel dari kedua taraf kesalahan tersebut, 5% dan 1%. Dalam R tabel kita bisa lihat di sini untuk taraf signifikan atau taraf kesalahan 5% nilainya 0,811 sedangkan 1% nilainya 0,917. Nah, ini nilai N ini adalah jumlah data ya. Jadi tadi jumlah datanya 6. Nah, berarti taraf signifikan untuk 5% nilainya 0,811, untuk 1% nilainya 0,917. Ini adalah nilai-nilai dari R tabel. Kita bandingkan dengan R hitung tadi. Nah, dalam R tabel tadi, nilai kesalahan 5% nilainya 0,811, sedangkan untuk 1% nilainya 0,917. Nah, karena harga R hitung lebih besar dari R tabel, tadi R hitung yang telah kita peroleh adalah 0,96, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, karena nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,96 antara nilai tegangan normal atau variabel X dan tegangan geser atau variabel Y. Nah, itu merupakan kesimpulan dari analisis yang kita lakukan tadi ya, dari data yang telah kita lakukan tadi antara tegangan dan tegangan geser. Jadi ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,96. Setelah kita peroleh kesimpulan, langkah terakhir kita tentukan nilai determinasi atau nilai R kuadratnya. Koefisien determinasi atau penentu R kuadrat diperoleh dengan cara mengkuadratkan nilai R hitung tadi. 0,96 kita kuadratkan diperoleh 0,9216. Nah, dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa tegangan geser 92% ditentukan oleh nilai tegangan normal. Sisanya 8% ditentukan oleh faktor lain. Nah, ini cara untuk membaca nilai determinasi. Baik, tadi merupakan penjelasan mengenai korelasi produk momen atau korelasi sederhana. Selanjutnya saya akan masuk ke bab korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel yang lain. Berikut merupakan contoh hubungan korelasi ganda. Nah, di sini ada 3 variabel, variabel X1, X2, dan Y. Variabel X1 tepat mutu, variabel X2 tepat waktu akan menentukan variabel Y kesuksesan proyek. Nah, ini merupakan contoh dari simulasi korelasi ganda. Untuk menentukan koefisien korelasi ganda, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus berikut, rumus 7.4. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan koefisien korelasi ganda.
Nah, untuk menentukan koefisien korelasi ganda, maka harus dihitung terlebih dahulu korelasi sederhananya. Tadi, korelasi sederhananya kita hitung melalui korelasi produk momen. Nah, jadi sebelum kita menghitung nilai korelasi ganda, maka terlebih dahulu kita harus mencari korelasi sederhana melalui korelasi produk momen yang telah saya jelaskan tadi di awal. Jadi saling berkaitan ya antara korelasi sederhana dengan korelasi ganda. Untuk lebih jelasnya mengenai korelasi ganda, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah penelitian berjudul pengaruh kualitas agregat kasar dan agregat halus terhadap kekuatan beton. Nah, di sini kualitas agregat kasar adalah variabel X1, agregat halus adalah X2, dan kekuatan beton adalah Y. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dari 30 sampel, telah dihitung korelasi sederhananya adalah sebagai berikut. Dalam soal ini telah dihitung nilai korelasi sederhana antara agregat kasar dan agregat halus, dinyatakan dengan R3 besarnya 0,22, sedangkan korelasi sederhana antara agregat kasar dan kekuatan beton nilainya dinyatakan dengan R1 sama dengan 0,45, sedangkan untuk nilai agregat halus dan kekuatan beton nilainya 0,48. Nah, karena di sini sudah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung nilai korelasi ganda. Tapi jika belum diketahui, maka terlebih dahulu kita hitung korelasi sederhana dengan cara korelasi produk momen yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Sebelum menghitung korelasi ganda, maka sama seperti langkah-langkah untuk menentukan korelasi sederhana, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya H0 adalah tidak ada hubungan antara agregat kasar dan agregat halus terhadap kekuatan beton. Sedangkan H1 ada hubungan antara agregat kasar dan agregat halus terhadap kekuatan beton. Setelah kita menentukan hipotesis-hipotesisnya, maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung nilai koefisien korelasi ganda dengan persamaan 7.4. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai regresi sederhananya, kemudian kita hitung. Nah, diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,5959. Karena nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,595, hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Karena ada hubungan antara agregat halus dan agregat kasar terhadap kekuatan beton. Nah, karena nilainya sebesar 0,595, maka tadi di tabel interval tadi, jika nilainya 0,595, maka tingkat hubungan antar variabel-variabelnya adalah sedang. Kemudian langkah yang ketiga kita melakukan uji signifikansi. Nah, di sini tadi diketahui nilai jumlah sampelnya adalah 30, R hitung atau korelasi ganda yang telah kita hitung besarnya 0,5959 dengan nilai K sama dengan 2. K adalah adalah jumlah variabel independennya. Nah, tadi jumlah variabel independennya ada 2, yaitu X1 dan X2, variabel agregat kasar dan agregat halus. Maka nilai K-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke rumus F hitung. Rumus F hitung R kuadrat per K dibagi dengan 1 min R kuadrat per N min K min 1. Nah, diperoleh nilai F hitung sebesar 7,43. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 7,43. Langkah yang terakhir, kita tentukan nilai determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau penentu R kuadrat diperoleh sebesar 0,355. Nah, ini dari nilai R-nya 0,5959 kita kuadratkan diperoleh 0,355.
Nah, dari nilai ini kita bisa simpulkan bahwa nilai kekuatan beton 35,5% ditentukan oleh kualitas agregat kasar dan agregat halusnya. Sisanya 64,5% ditentukan oleh faktor lain. Baik, itu merupakan materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini mengenai korelasi sederhana dan korelasi ganda. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di MS Team. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang telah saya sediakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.